Mau tahu cara membaca hasil originality report-nya Turnitin? Cekidot. Oke, ini saya sudah buka hasil tes uji Turnitin salah satu artikel yang pernah masuk ke jurnal yang saya kelola. Skornya itu 56%. Nah, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang pernah kirim artikel ke suatu jurnal ilmiah lantas pernah dikirimin hasilnya ini. Nah, cara bacanya gimana sih? Nah, kalau dikirimin yang berbentuk PDF seperti ini, maka kita bisa melihatnya itu dari oke. Nah, di sini ya. Di sini kan ada angka 111. Oke, ini kalau lihatnya dari PDF. Biar lebih mudah saya buka yang nah, ini ya ada abstrak. Abstraknya dia lah, di sini bentuknya 1 ya. Nah, kalau dari ini kan dari web, ini dari web ya. Kalau dari webnya, ini kita bisa klik. Nah, klik muncul tuh dari jurnal mlangun.kemdikbud.go.id. Nah, itu kelihatan tuh yang warnanya yang berwarna tuh, bentuk dan wujud tuturan imperatif dalam wacana sama persis kan. Cuma di sini tinggal diganti tuh, yang aslinya dia Kota Banjarbaru. Nah, di sini digantilah Kecamatan Pamulang gitu. Terus nah, angka satunya ini kita bisa lihat dari yang nah ini ya. Nah, kalau bentuknya PDF kita bisa scroll terus ke bawah. Kalau kita scroll terus ke bawah, di sini ada angka 34%. Ini ranking nih. Jadi, kalau ngelihat yang warnanya sama nih, yang warnanya merah-merah ini, maka dia diambil dari satu jurnal yang sama, yaitu dari jurnal Mangun kemdikbud.go.id. Ada 34%. Terus kalau kita scroll ke bawah itu urutan ya, jadi semakin ke bawah itu maka nilai skor plagiasinya dari jurnal tersebut semakin kecil. Ini kelihatan tuh sampai sumbernya 25 sumber yang ketahuan, yang dicek oleh Turnitin. Nah, 56% semuanya, 56% dari internet, yang dipublikasinya itu 6%, sama student papernya itu 8% yang ada. Lantas ini saya scroll nih artikelnya, hasil Turnitinnya ya. Nah, di atasnya itu ada misalnya nih ya, di daftar pustaka itu angkanya kena semua. Nah, berarti artikelnya ngambilnya dari nomor 1 tadi. Nomor 1 dari mana tadi? Dari jurnal mlangun.kemdikbud.go.id. Nah, terus yang warna 3, yang warnanya ungu, kita lihat poin nomor 3. Poin nomor 3 di sini adalah susianasblog.blogspot.com. Nah, buat teman-teman mahasiswa kalau nulis artikel apalagi mau dikirim lah ke art journal, janganlah diambil dari blogspot, itu sangat tidak baik karena blogspot itu semua orang bisa bikin. Banyak blogspot itu yang bagus, banyak WordPress yang bagus, tapi semua orang kan bisa bikin itu. Kita nggak tahu apakah sudah disaring ilmu-ilmu yang dipublish di blogspot ataupun di WordPress. Jadi hindari ya kalau mau bikin artikel ilmiah di submit apalagi, tapi ngambilnya dari blogspot. Nah, ini nomor 3 tadi, dari blogspot itu warnanya sama ya, sama-sama warnanya itu ungu. Kita cek lagi, samakan ungu. Nah, gitu. Jadi ini cara ngebacanya gampang aja, jadi tinggal dilihat lah yang dari nomor 4 tadi misalnya nih, di atasnya lagi saya scroll. Warna 4 tuh warna hijau. Nah, kita cek warna 4 warna hijau. Dari mana dia? Nah, dari s.script.com sebesar 2%. Nah, ini kalau kita scroll
dia ada warna yang satu, kan tadi dia perch gede banget tuh skornya. Di kesimpulan muncul, kalau kita scroll ke atas lagi ada muncul lagi, nanti scroll lagi ke atas muncul lagi. Nah, berarti Turnitin ngebaca bahwa artikel ini tuh mayoritas diambilnya dari artikel yang terbit di nomor 1 mana tadi? Yang di jurnal mlangun.kemdikbud.go.id. Nah, ngambil artikel sebagai rujukan utama itu ya nggak apa-apa, karena memang mempermudahnya seperti itu. Tapi untuk mengakalinya bisa kita parafrase ide-ide yang kita baca dari artikel tersebut, kita ambil idenya apa, terus kita tuang dengan kalimat sendiri. Ataupun kalau mau tulis dengan kalimat yang sama nggak apa-apa. Contohnya misal nih, mau ngambil ide suatu kalimat. Let's say misalnya ada kalimat nih, tuturan wacana. Ini kan dari nomor 1 juga tuh yang tadi. Tuturan wacana persuasif pada imbauan larangan bla bla bla. Nah, kok dia berhentinya sampai kata padahal titiknya dilarang. Nah, kalau dia mengutip langsung harus pakai tanda kutip. Itu kenapa di sini ada bagian yang ditanda kutip tapi dia enggak. Karena pengaturan defaultnya Turnitin itu adalah kalau kita ngasih tanda kutip maka dia tidak akan terkena uji plagiasinya Turnitin. Itu defaultnya. Tapi default itu bisa diubah sama yang megang akun Turnitinnya instruktur. Itu kenapa juga misal di sini ada tanda kutip. Nah, nggak ada kan warna di sini sama sekali karena Turnitin tidak akan membaca secara default kalimat atau kata yang terdapat tanda kutip di sini. Tapi walaupun misalnya teman-teman ngasih tanda kutip di sini harus kasih body note. Tulis body note-nya, nama penulisnya siapa, tahunnya berapa, dan kalau diambil kalau pakai tanda kutip berarti harus ada halaman gitu ya. Itu sedikit tips bagaimana cara membaca PDF hasil uji Turnitin dan juga cara mengakalinya. Semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih.